pemain baru nih, gimana sih? Ya, jadi emang kenapa banyak pemain baru kayak Fonzi, Raisa di sini mungkin yang di perfilman belum banyak yang lihat, tapi gue yakin bahwa setiap ada perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang punya karakter kuat yang harus diangkat gitu dan nggak dilirik oleh PH-PH lain. Gue melirik itu bahwa justru yang terlalu banyak sudah diisi dengan karya-karya kehilangan originalitasnya sekarang. Makanya gue cari yang originalitas, memang pemain-pemain yang baru, yang fresh, supaya mereka masih gelas kosong dan ketika tampil tuh menjadi sebuah hal yang masih fresh banget di dunia perfilman gitu. Dan memang ternyata banyak banget kayak Raisa, Fonzi contohnya, yang ternyata sedikit di coaching ilmu aktingnya tuh jauh lebih bagus gitu dan sangat luar biasa. Jadi ternyata banyak anak-anak Indonesia yang penuh dengan talenta yang belum terlirik dengan PH-PH lain. Biar ketemu wanita cantik ini di mana nih? Jadi kalau ketemu Raisa nih lagi tahajud deh. Lagi di sepertiga malam cek gitu kan. Raisa ini kenal di kantor Pak Haji Deddy Mizwar, kebetulan anak dari salah satu staffnya gitu. Tapi ngobrol sama dia cerdas. Nah, gue selalu senang dengan saat ada orang yang cerdas diajak ngobrol, pasti dia akan cerdas diajak berkarya juga gitu. Dan ternyata benar, ketika diajak berkarya, cerdas dan adem juga gitu ya kan. Tapi karena udah sahabatan lama, jadi ya kita udah chemistry-nya udah oke lah. Aku bikin film ini tuh sampai 8 miliaran kurang lebih gitu ya. Jadi uang yang besar, pasti puyengnya juga besar banget. Tantangannya besar banget. Jadi semoga film ini, harapan aku sih bisa ditonton banyak orang. Jadi secara bisnis aman, nanti biar bisa bikin. Tapi seperti itu sekarang sampai berapa dia Iya, gue bikin film ini gara-gara bikin film. Iya, ternyata viral. Gara-gara bikin film tuh sampai sisa duit di saldo ATM gue tuh 6.000 di ATM yang satu sih. Enggak lah. Tapi beneran, itu bener-bener sama sekali kayak di ATM lain nggak ada, kosong, plus. Terus tinggal sisa 6.000. Wah, itu lucu sih, ketawa. Tapi alhamdulillah akhirnya masuk lagi. Berarti boleh dong di-spill dong, habis berapa nih Kir? Hai, ini dia. Kan? Kir, berarti boleh di-spill dong untuk proyek perdana ini habis berapa nih? Tadi aku udah spill, memang proyek perdana ini sampai 7-8 miliaran. Dan semoga kita berharap memang bisa sukses dan terus bisa memproduksi selanjutnya. Tapi alhamdulillah sih sebelum tayang kita sudah balik modal. Tapi apa sih yang bisa memberanikan diri untuk mengambil langkah pertama ini? Yang memberanikan aku ada Fonzi, ada Raisa. Jadi enggak sih, banyak hal. Sebenarnya intinya aku pengen memulai aja sih, karena sebenarnya keresahan aku juga sama perfilman Indonesia yang makin template kesini-sini sama aja gitu aja. Aku nggak mau komplain dengan kata-kata, tapi aku pengen langsung komplain dengan aksi yang nyata gitu. Udah aku bikin satu yang beda gitu. Bahkan dari looks dua cewek ini aja sebenarnya sudah berbeda gitu, dan looksnya gua buktikan bahwa film ini penuh warna gitu. Tapi sempat gak sih kamu menerima ada tentangan dari keluarga atau orang-orang terdekat kamu saat kamu harus mengeluarkan duit 8M gitu? Wah, banyak, pasti semua menentang dan gak ada yang setuju. Cuman kan semuanya gak kita buka pola bisnisnya gitu. Aku ada pola bisnis dapur film sendiri gitu ya kan. Bahkan sampai orang tua juga pasti namanya khawatir kan ada gitu. Tapi sebenarnya pasti semua orang gak percaya bahwa ini sebenarnya safety. Bahkan semua sampai investor aja mungkin. Dan tantangan terbesar di film ini adalah saat gue masih muda, yang tua ada nggak percayanya, ada segala macamnya gitu. Masa sih anak seumur segini bisa balikin duit segitu gede gitu? Ya bukan gue sih yang balikin, tapi kan Allah. Tapi kan seenggaknya apa yang udah gue minta, gue doa ke Allah, apa yang udah gue usahain pasti nggak akan sia-sia gitu. Mana tuh nih, Bang Benzo? Kita boleh foto bertiga dulu nggak? Mumpung Fonzi ada. Nanti setelah ini wawancara bareng dengan Fonzi dan Raisa. Kir, foto lagi Kir, tengah Kir, cari Kir. Ya, alhamdulillah kemarin juga gue internasional, kita ke American University Beirut dan nanti akan diputar di
10 negara juga, 10 negara sahabat kayak Turki, Australia, Korea Selatan dan lain-lain di ajang anniversary persahabatan kenegaraan-negaraan untuk mewakili budaya Indonesia. Itu juga nggak nyangka sebenarnya, dan ya alhamdulillah balik lagi banyak hal yang nggak disangka-sangka ternyata di karya ini. Tapi gimana reaksi orang-orang yang tadi dia menentang kamu? Sudah melihat hasil? Belum sih sebenarnya, ini belum sukses, belum bisa dibilang sukses karena ini sebenarnya baru awal perjalanan ya. Kita masih tayang 19 Oktober. Semoga filmnya box office ya, di situ mungkin baru bisa dibilang mulai sukses gitu. Mulai sukses. Tapi menurut ekspektasi kamu dari film ini seperti apa sih? Coba ekspektasi dari film ini gimana? Fonzi dulu. Pastinya semoga disetarakan. Sama. Pastinya semoga penonton suka karena kita udah masih yang baik. Ya, itu aja harapannya. Aku juga pengennya semoga penonton bisa nonton film yang beda. Karena jujur aku di sini gak jualan apapun selain film. Jadi aku gak jual kontroversinya, gak jual wah ini si ini main sama sini main sini. Jadi memang yang kita jual di sini adalah cerita film, dan yang kita jual adalah film itu sendiri, bukan yang lain-lain. Jadi harapan aku memang orang Indonesia bisa balik lagi nonton film. Selama ini kan dari awal tahun kayaknya perfilman kita hanya entertaining saja, hanya bagian dari entertaining teman-teman artis yang kemudian orang jadi penasaran, tapi setelah nonton mereka nggak dapat kepuasan dalam film. Semoga di film ini mereka bisa dapat kepuasan lah menonton sebuah film yang beda. Ya, harapannya? Harapannya semoga mencapai ekspektasi kalian ya, karena ini kita udah maksimal banget, actingnya udah semaksimal mungkin, pokoknya udah di coaching dengan profesional juga. Ya semoga sukses aja filmnya. Oke, terima kasih. Izinmu siap-siap red carpet.